Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Banat Solihah? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak tercela, yaitu israf, tabdzir, dan bakhil. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga perjumpaan kita pada hari ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian israf, tabdzir, dan bakhil. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku israf, tabdzir, dan bakhil di kehidupan sehari-hari, serta peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perilaku israf, tabdzir, dan bakhil. Kemudian peserta didik juga mampu merancang tindakan preventif untuk menghindari akhlak tercela tersebut. Ya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu apa itu israf, apa itu tabdzir, dan apa itu bakhil? Sebelum kita lebih lanjut untuk mengetahui definisi dari israf, tabdzir, dan bakhil, marilah sama-sama kita lihat video berikut ini. Ini Nadia, seperti cewek pada umumnya, suka selfie dan suka belanja. Tapi kalau gini ceritanya, bilangnya sih mau bayar listrik, ternyata malah belanja dan terus belanja lagi, hingga paketnya datang. Misi paket. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Ini Mbak paketnya. Makasih, Mbak ya. Datang lagi, udah capek. Paket. Akhirnya kayak gini deh. Loh, Nat, bayar utang. loh. Perilaku konsumtif dapat mengancam kesehatan finansialmu. Utamakan kebutuhan dibanding keinginan. Tentukan prioritasmu sekarang. Akhirnya cair juga bonus bulan ini. Nah, berikan aku sedekah. Bapak ini siapa ya? Keluarga bukan? Tetangga bukan? Kenapa minta saya? Iya, saya tahu nak, tapi saya belum makan 3 hari. Bukan urusanku. Aku cari uang susah payah, jadi aku harus menikmatinya, bukan orang lain. Baiklah kalau begitu nak. Amit-amit tuh orang, minimal kasih koin kek. Boro-boro ngasih koin, malah bentak-bentak. Ya udah, kita kasih paham aja dia. Siap. Siapa kalian? Mau minta-minta lagi? Apa kamu bilang? Sabar Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Terus apa mau kalian? Apa kamu hafal surah Al-Humazah? Iya, hafal. Hafal doang, gak ngerti isinya apaan. Emang apa? Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tolong, diamlah. Kalungkan harta yang dia kumpulkan semasa hidupnya. Siap. Tidak, itu bukan hartaku. Itu adalah api yang akan menyiksaku. Beginilah jika harta itu tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, harta itu akan menjadi bara api yang menyala-nyala. Aku mohon, jangan ikat itu padaku. Udah, nyalakan apinya dan biarkan dia terkubur ribuan tahun di sini. Tidak. Tolong. Gimana? Masih mau jadi orang pelit di dunia? Tidak, aku akan mulai menunaikan kewajiban dari hartaku. Nah, gitu dong. Cakep.
Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, baik anak-anakku, setelah kita sama-sama melihat video yang telah diputar tadi, maka kita langsung memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang israf. Pengertian israf menurut bahasa yaitu melampaui batas, berlebih-lebihan dalam harta, terburu-buru tanpa tujuan, dan berlebih-lebihan dalam perkataan dan pemborosan yang salah. Artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau haknya. Sedangkan menurut istilah, israf adalah berlebih-lebihan menuju pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya membelanjakan sesuatu bukan untuk taat kepada Allah, baik sedikit atau banyak, dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta adalah pemborosan. Ya, itu definisi dari israf. Ya, jadi pada intinya israf itu berlebih-lebihan dan merupakan salah satu perbuatan tercela yang harus kita hindari. Ya, dalil tentang israf. Ya, dalam Al-Quran israf dicontohkan dalam sikap berlebih-lebihan dalam makan dan minum atau dalam pakaian. Juga sikap melawan dan melanggar hukum. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dan Muslim pernah bersabda, barang siapa yang melebih-lebihkan pakaiannya karena sombong di hari kiamat, ia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku lebar tetapi aku mengikutinya. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya kamu tidaklah berbuat sombong. Ya, dalam Al-Quran sendiri, ya, dalil tentang israf ini terdapat pada surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Anak-anakku sekalian, berikut adalah termasuk dari perbuatan israf, ya. Dicontohkan yang pertama, makan hingga sangat kenyang padahal sudah merasa cukup. Kemudian membuang-buang makanan yang masih layak dimakan. Kemudian memesan makanan atau minuman dalam jumlah yang berlebihan. Ini terkadang sering kita tidak sadari kita sudah melakukan perbuatan israf, ya, dengan memesan makanan dalam jumlah banyak, ya, atau ketika mungkin kita sedang berada di tempat hajatan, ada prasmanan, launya sangat menggoda, akhirnya kita masukin ke semua ke dalam piring kita, yang pada akhirnya ternyata kita tidak bisa menghabiskan makanan tersebut, sehingga akhirnya makanan tersebut terbuang secara percuma. Maka itu termasuk perilaku berlebih-lebihan. Kemudian contoh berikutnya yaitu membiarkan air mengalir terus-menerus tanpa digunakan. Kemudian membiarkan lampu menyala saat ruangan kosong. Kemudian ya, menggunakan bahan bakar kendaraan secara berlebihan. Nah, ini dalam bidang energi, ya. Terkadang memang kita tidak sadari, ya, dengan membiarkan air mengalir terus-menerus, ya, tanpa digunakan, ya, ketika kita mungkin dengan sengaja terus menyalakan keran, nah itu termasuk sudah berlebih-lebihan. Atau kita membiarkan lampu menyala saat ruangan kosong, nah ini juga termasuk berlebih-lebihan dalam penggunaan energi, ya. Kemudian menggunakan bahan bakar kendaraan secara berlebihan, ya.
Contoh berikutnya, ya, melakukan aktivitas yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Kemudian berpakaian terlalu panjang hingga menyapu lantai. Kemudian berbicara berlebihan atau berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Memang banyak hal yang secara kita tidak secara sadari secara langsung itu merupakan perbuatan berlebihan, namun tetap kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus sudah mulai bisa mengontrol diri kita agar kita tidak berbuat berlebih-lebihan. Baik anakku sekalian, yang kedua yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan takdir, ya. Pengertian takdir menurut bahasa berarti menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Menurut istilah, takdir adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang karena kesenangan ataupun kebiasaan orang yang gemar menghamburkan uang atau harta disebut mubadzir. Allah melarang manusia bersikap tabdzir atau boros karena sungguhnya sikap boros adalah tabiat setan yang harus dihindari setiap muslim dalam berbagai setiap situasi dan kondisi. Ya, dalil sikap tabdzir ya, ini di dalam Al-Qur'an ada di surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan melakukan tindakan tabdzir, sesungguhnya para mubadzir atau orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah temannya syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, an Abi Barzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'al ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Artinya tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Ya. Makna hadis ini menegaskan bahwa memboroskan harta tanpa manfaat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang memang ada istilah kalau semakin kaya kita di dunia, semakin lama katanya untuk bergeser kita ke arah surga atau neraka ya, karena memang ketika dalam perhitungan atau yaumul hisab ya, pertanyaannya orang yang kaya akan lebih banyak daripada orang yang miskin karena hitung-hitungannya lebih banyak ya terkait dengan harta yang dia peroleh, kemudian untuk apa ia belanjakan. Ya, kalau belanjanya untuk infak, sodako, ya untuk kebaikan agama dan lain sebagainya, insya Allah jaminannya surga. Tapi ketika kita keluarkan harta kita untuk maksiat dan lain sebagainya, maka siap menerima tanggungan di neraka. Apa sih contoh-contoh dari perbuatan tabdzir? Ya, yang pertama membelanjakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, di antaranya kita membeli barang mahal hanya untuk gaya hidup, prestise, padahal tidak dibutuhkan, ikut-ikutan tren, ya, hanya biar dikata bisa mengikuti tren atau bisa menjadi trendsetter. Kemudian membeli makanan berlebihan yang akhirnya dibuang ya. Ini terkadang memang kita tidak sadari ya, kita beli tapi kita tidak makan karena saking banyaknya tuh belum sempat dimakan akhirnya ya kita buang ya. Kemudian poya-poya di pesta, liburan atau fashion mewah tanpa niat baik atau hanya untuk pamer. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh perilaku mubadzir.
Kemudian yang kedua, menghabiskan waktu dan energi untuk hal sia-sia ya. Di antaranya main game atau scroll medsos sampai berjam-jam tanpa ada tujuan yang jelas ya. Kemudian menonton film atau drama secara berlebihan hingga lupa dengan tanggung jawab. Kemudian juga nongkrong berjam-jam tanpa obrolan bermanfaat. Ya, ini termasuk mubazir dari segi waktu ya maupun energi. Kemudian juga ada mubazir yang menghambur-hamburkan sumber daya. Nah, ini hampir sama tadi dengan israf ya, membiarkan air mengalir terus saat wudhu atau mencuci. Ya, kemudian menyalakan lampu, AC atau TV padahal tidak sedang digunakan. Kemudian mengganti barang elektronik yang masih bagus hanya karena tren. Ini harus kita jauhi perilaku-perilaku yang seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, yang berikutnya, yang ketiga yaitu bakhil ya. Bakhil, apa sih bakhil? Ya. Bakhil ada atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Bakhil adalah sifat yang tercela karena sifat ini terlahir dari godaan setan. Bakhil dijadikan oleh setan sebagai jalan untuk menuju jalan ke neraka ya. Bakhil ini kikir atau pelit bin medit ya. Ini harus kita hindari ya, karena ketika kita punya rezeki, ketika kita punya uang yang lebih ya, ada baiknya ya kita bisa membantu orang lain, karena di dalam setiap harta yang kita punya ada hak orang lain di dalamnya. Bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi memang harta yang kita punya ya harus kita ingat bahwa di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Ya, jangan sampai kita lupa untuk memberikan hak orang lain tersebut. Ya, karena ketika harta kita ya kemudian kita punya harta yang banyak dan kita bakhil, maka harta tersebut nanti akan dikalungkan pada leher kita di hari kiamat yang akan menyebabkan kita tentunya masuk ke dalam neraka karena hisab kita akan menjadi berat dari sisi keburukan. Di dalam sebuah hadis dikatakan ya, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablahu hamalahum ala safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian dari kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah kalian dari sifat bakhil atau kikir karena kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Ya, karena memang banyak dari kisah-kisah terdahulu ya yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang mengumpulkan harta menjadi celaka karena harta yang mereka kumpulkan. Sebagaimana kisah Qarun, kemudian kisah Fir'aun, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, jangan sampai kita bersikap seperti mereka-mereka itu.
Baik anak-anakku sekalian, contoh dari sifat bakhil yang pertama tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat tapi enggan menunaikannya karena sayang harta. Ini adalah bentuk kebakhilan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka ya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ya, padahal sudah mencapai nisabnya. Karena memang zakat merupakan salah satu kewajiban bagi kita umat Islam. Yang artinya ketika kita tidak menunaikan zakat maka kita akan mendapatkan dosa atau mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelit terhadap keluarga sendiri, ya, tidak memberi nafkah yang layak untuk istri dan anak padahal mampu, menyuruh istri bekerja keras sambil menyimpan uang sendiri untuk kesenangan pribadi. Nah, ini jangan sampai kita menjadi seperti ini ya, naudzubillah ya, bukan hanya pelit untuk mengeluarkan zakat ya, tetapi juga pelit terhadap keluarga sendiri ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai orang tua ya atau ayah dalam hal ini sebagai tulang punggung keluarga yang memang kewajibannya yaitu untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita. Ya, jangan sampai kita pelit. Ya, naudzubillah. Kemudian contoh yang ketiga, enggan bersedekah membantu orang lain. Ya, melihat tetangga atau teman butuh bantuan tapi tidak tergerak untuk membantu, padahal mampu. Kemudian pelit infak untuk masjid, anak yatim, korban bencana dan lain-lain. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah, pokoknya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Makanya ketika kita dikasih keluasan rezeki, harta dan lain sebagainya, maka tidak kita lupakan ada hak orang lain di dalamnya tentunya. Dan tentunya juga kita harus memperbanyak sodakoh ya, karena memang sodakoh sendiri kan tadfa'ul bala, menolak bala bencana, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita jadi orang yang bakhil atau pelit. Pada akhirnya kita harus menghindari ketiga sifat tercela tersebut. Baik israf, tabdzir maupun bakhil. Karena ketika sifat tersebut merupakan penyimpangan dari ajaran Islam dan merupakan akhlak yang tercela. Ya. Karena Islam mengajak umatnya untuk tidak boros, tapi juga tidak pelit. Kemudian juga Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, adil, dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan juga memanfaatkan harta dan nikmat sesuai syariat. Jadi harta yang kita miliki harus kita manfaatkan atau kita gunakan sebaik mungkin. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu atau terlalu pelit. Dan jangan pula terlalu mengulurkannya atau terlalu boros sehingga kamu menjadi tercela. Dan baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, silahkan kalian isi ya dari pertanyaan refleksi berikut ini ya, untuk refleksi mandiri. Apa pengertian israf, tabdzir, dan bakhil menurut pemahamanmu? Kemudian yang kedua, sebutkan contoh perilaku israf atau tabdzir yang pernah kamu lihat atau kamu alami. Kemudian bagaimana perasaanmu jika melihat orang yang bakhil dalam membantu sesama? Kemudian apa rencanamu untuk mencegah dirimu dari perilaku berlebihan atau kikir? Kemudian nilai apa yang paling kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya. Untuk jawaban ya silahkan kamu kerjakan dengan menggunakan Microsoft
quote ya, bisa diketik atau bisa kamu tulis tangan kemudian nanti dikirim via WhatsApp atau bisa melalui email ke email saya. Ya, paling lambat ya tentunya 3 hari dari sekarang ya.